Iya, Mbak Maria, sudah semua kelompoknya ada di sini, hadir semua? ada Bu, ada Udah, Dida Bu. dan Josephine. Ya, oke. Maria, Kak Maria ini mahasiswa saya semester yang lalu. Berapa kali ikut saya? Nilainya Iya, berapa semua, Mbak? 100. 100 semua ya. A semua, nggak ada yang beda. Yang penting teman-teman kalau dikasih tugas dikerjakan, UTS dikerjakan, UAS dikerjakan, rajin masuk ya nilainya bagus insya Allah. Siap, Bu. Iya, mau nilai berapa kan teman-teman sendiri yang ngatur. Kalau males ya nilainya nggak bagus. Jangan nyalai dosennya begitu kalau nilainya nggak bagus. Ya, oke lanjut Kak Maria dan teman-teman saya absen dulu nih. Ya, yang mana nih mahasiswa saya yang cantik? Kak Ju, ini juga mahasiswa saya yang cantik. Kak Ju, silakan. Mana Kak Junya? Mana Kak Ju? Hadir, Bu. Ini ya, Kakak Ju yang cantik. Kakak Maria juga cantik, ya Kak Maria. Nah, terus Kak Nida dia, ini juga mahasiswa saya Hadir, semester. Bu. Nah, cantik-cantik mahasiswa saya, Masya Allah. Oke, silahkan nih ketuanya siapa? Ketuanya Josephine. Ya, oke. Yang mau menjelaskan siapa? Silahkan. Boleh. Enggak, Saya, ketua boleh. saya ini Ya, oke. opening saya dulu ya. Ya, oke. Jadi, baik, terima kasih Bu. Untuk ide bisnis kita ini kopi TOD Mm-mm. atau truth ordering gitu ya. Kalau biasanya tuh ada games namanya truth order. Nah, Ya, kita kayak bikin konsepnya seperti itu gitu. Jadi kita punya slogan juga, jadi satu teguk satu fakta gitu Bu. ya. Kenapa kita idenya bisnis ini? Karena kita Oke. bertiga ini kita suka minum kopi Bu. Nah, Nah, kita pengen jualan kopi gitu, tapi kalau jualan kopi doang kan kayak udah biasa gitu. Nah, kita pengen adain satu yang kayak biar seru-seruan gitu. Jadi memang target market kita itu Gen Z atau awal milenial yang kalau minum kopi sukanya rame-rame seru-seru gitu. Nah, oke. jadi konsepnya ini kayak kopi botolan yang 250 mili atau 1 liter gitu. Jadi konsep uniknya jadi setiap botol itu kita disertai kayak kartu tantangan gitu Bu, truth order gitu. Hmm. Uh, jadi nggak hanya menawarkan kopi kekinian aja, tapi ada hiburannya gitu, biar ada interaksi sosialnya juga gitu. Terus alasannya itu karena tadi balik lagi target market kita adalah Gen Z. Gen Z ini suka produk yang fun, yang interaktif dan bisa dijadiin Hmm. konten. Itu Ya, tujuan kita. oke. Jadi terus apa namanya biar nggak cuman kopi doang gitu, bisa bikin konten rame-rame yang seru gitu, interaktif. Terus target pasar kita itu usia 16 sampai 26 tahun atau lebih dari itu tadi Gen Z atau milenial awal. Terutama untuk kalangan mahasiswa juga sih gitu. Terus yang target pasarnya mereka yang suka bikin konten aktif di TikTok, di Instagram. Jadi kita bisa dapat free engagement lah istilahnya Bu, nggak perlu Oke. bayar influencer untuk segala macam karena kalau konsepnya unik pasti uh, banyak orang lah yang pengen bikin konten dengan tanpa kita sadari kita dapat free engagement gitu. Mm-mm. Terus domisilinya sih sebenarnya mungkin yang dekat-dekat sini dulu Bu, karena kita belum kepikiran untuk sampai kemana-mana. Paling teman-teman terdekat dulu aja. Mungkin kalau udah berkembang usahanya bisa ke luar kota seperti itu. Terus produknya juga ada banyak. Mungkin mau dilanjutin sama Bu Ketua. Oke, silakan. Baik. Nomor berapa di sini ya Kita produknya? Ini ya? bahas Eh, yang bab 2 ya. Bab 2. di bab 2. Nih. Oke, selanjut. Silakan lanjut. Ayo Kak Ju, Jadi, produknya. ini kita jual beberapa varian kopi. Ada yang biasa kopi susu gula aren itu udah banyak dijual juga ya. Terus kopi udah move on ini vanilla oat latte. Jadi susu yang dipakai itu pakai oat milk.
kayak outside gitu. Hmm. Terus kopi nanggung, kopi susu light. Jadi Mm-mm. kan ada orang itu yang kurang suka minum kopi atau nggak suka yang terlalu strong. Jadi ini lebih ringan lah ya. Jadi Kalau kopi kopinya rahasia sedikit ini ya. kebalikannya. Oh, yang nanggung ini kopinya Iya, sedikit kopinya banyak. jadi lebih sedikit. Nah, Oh. terus yang keempat ini Susunya kopinya pakai strong. susu Jadi apa? kita pakai ini sih, Bu, Hmm. ultra milk aja. Karena Hmm. ultra milk juga enak sih, enak dan murah. Ya, oke. Terus yang keempat nih kopi rahasia. Kebalikannya, Hmm. kopinya strong, jadi lebih banyak espressonya. Jadi Hmm. lebih pahit. Ya, Nah, oke. setiap botol ini ada satu box lah ya, satu box kartu Truth or Dare. Jadi bisa dipakai buat seru-seruan sama teman-teman. Seperti apa bentuknya kartunya? Mirip-mirip sama kartu remi sih, Bu. Cuman bukan yang kayak ada angka-angka gitu. Jadi ada tulisannya gitu. Misalnya Ya. Truth siapa cinta pertama kamu gitu. Oh iyalah. Atau enggak Kayak di coba permainan Natal lah ya. mantan kamu gitu. Iya, Seru-seruan lah ya. Oke. iya. Kan ini tentunya sesuaikan dengan targetnya kan ya. Target pemasarannya atau segmennya ya. Targetnya siapa tadi? Iya. Pemasarannya nih di bawahnya. Jadi targetnya kan yang 16 sampai 26 ya. Anak Gen Z sama milenial. Ini targetnya nih. 16 Iya, sampai sama 6. yang orang-orang yang suka konten. Ya. Berarti cocok kan di sini ada kartu tantangan nih kan karena sesuaikan dengan targetnya ya. Oke. Iya. Hmm. Nah, terus keunggulan produk kita itu karena pertama konsepnya itu unik dan fun. Yang tadi itu yang Truth or Dare kan bisa buat seru-seruan sama teman-teman. Nah, Iya. yang kedua itu potensi viral di medsos itu karena seru, orang-orang tuh bikin jadi konten gitu loh, Bu. Dan yang ketiga harganya terjangkau karena bahan baku kita juga kita cari yang terjangkau dan masih high Oke. quality. Kopinya kopi apa itu? Kopi luwak atau kopi apa? Kopinya kita pakai Arabica. Kopi Arabica. Ya, oke. Iya. Hmm. Ya, terus lanjut. Oke, lanjut. Mungkin untuk brandingnya mungkin kita lewat dari TikTok sih Bu kebanyakan, kayak mungkin dari nge-live. Nanti dari live itu kita kayak contohin game-gamenya gitu. Udah pernah live di TikTok? Belum sih Bu, cuma ini baru Rencana. konsepnya aja. Sudah buka itu akun TikToknya? Masih belum Bu, masih dirancang. Ya, oke. Nah, TikTok, Instagram. Iya. Terus gimana nanti pesannya? Mereka pesan nih? Bisa ini Bu, pesannya bisa secara online dari GoFood ataupun dari GrabFood gitu, misalnya dari Shopee. Ya. Makanya kita juga untuk jaraknya belum yang bisa yang jauh-jauh gitu Bu, masih sekitaran aja dulu. Oke, ini baru rencana kan, belum ada actionnya ya, baru rencana ya. Iya Bu. Ya oke, pemasarannya. Oke, lanjut. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Oke, baik. Jadi strategi penjualan kita itu yang tadi dijelasin Nida ya. Ada yang pakai GoFood dan Shopee Food gitu. Dan kita juga bikin konten buat TikTok, Instagram kita supaya bisa menjangkau orang-orang banyak. Oke. Ini harganya ini ya? Konten yang viral. Harganya berapa ini? 19.900 bukan 20.000. Ini harganya 19.900. Itu untuk contoh harganya sih Bu. Di bawahnya lagi ada yang harga-harganya Bu. Oke.
Untuk kayak margin keuntungannya juga mungkin di awal-awal kita belum terlalu besar, Bu. Mungkin sekitar di 20%. Ya. Ini ide usahanya cocok untuk pemula sih, Bu, karena kita coba untuk yang modalnya nggak terlalu besar tapi bisa berkembang gitu. Ya, oke. Kopi terlalu manis, kopi udah move on, kopi nanggung, kopi rahasia. Oh, ini ya, harga produk. Kok ini beda sama yang di atas namanya ya, Cinta? Kopi terlalu manis, kopi udah move on, kopi nanggung, kopi rahasia. Tadi di atas namanya nggak ada ini ya kan? Ada. Ada di atas sesuai ya. Gaji barista. Oke, udah bagus sekali ide-idenya ya, ide bisnisnya, nggak perlu revisi, saya kira ini cukup. Sampai bab 7 emang ya, penutup ya? Rencana implementasi. Ya, oke, cukup bagus ya ini idenya ya. Teman-teman silahkan dikembangkan dan usahanya ini ya, kalau bagus bisa dijalankan ini usahanya ya teman-teman, bagus nih idenya Mbak Maria. Ini penggemar kopi, cewek-cewek penggemar kopi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ide bisnisnya bagus sekali. Mudah-mudahan nanti usahanya bisa dikembangkan dan bisa sukses ya. Kita kasih nilai 96. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bentar.